Oh, there's healing in your name. There's healing in your name. There's healing in your name. It makes me cry holy. Salvation in your name. Salvation in your name. Salvation in your name. It makes me cry holy. Oh, Jesus be the name. Jesus be the name. Jesus be the name that gets all the glory. Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom GBU Kemene. Shalom. Happy Sunday, selamat hari Minggu untuk kita semua. Saya yakin dan percaya setiap kita yang datang di tempat ini mau lebih lagi merasakan hadirat Tuhan, amin. Kita yang mau datang adalah orang-orang yang rindu untuk menyembah Tuhan, memberikan jiwa kita yang terbaik untuknya. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hari demi hari, detik demi detik kami rasakan lawatan dan penyertaan yang sungguh luar biasa. Hari ini Tuhan, kalau kami boleh ada dan boleh tiba di tempat ini untuk beribadah, semuanya oleh karena kebaikan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami sangat rindu untuk menyembah Engkau, lebih lagi merasakan hadirat Engkau Tuhan. Engkau melawat setiap kami yang hadir di tempat ini. Penuhi kami semua Tuhan. Kami siap beribadah.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Mari sekali lagi di hadapan Tuhan, kita mau katakan hidup kita hanya untuk menyenangkan hatinya. Katakan, Tuhan, bentuk hati kami, biarkan kami boleh menyenangkan hatimu. Mari nyatakan pujian ini dengan segenap hatimu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Dengan segenap hatimu, sama-sama nyatakan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas
menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Ini setiap kami Tuhan, ini penyertaan iman kami, bahwa kami sangat rindu untuk lebih lagi menyenangkan hatimu. Senangkan hatimu. Engkau yang mau menyenangkan hati Tuhan, angkat tanganmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, Tuhan. Kerinduanku, kesenanganku, hanya untukmu. Ku serahkan hidupku, ku mau menyenangkanmu. Senangkan hatimu dengan hidupku, Yesus. Sebab hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Disenangkan dengan hidupku, disenangkan dengan hatiku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Bapa, satu-satunya. Hanya pribadimu Tuhan, ini hidupku, ini hatiku yang menyembah, yang memujimu. Mari dengan segenap hatimu jemaat Tuhan, nyatakan kerinduanmu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, kami ingin lebih lagi dibentuk oleh-Mu. Jadikan kami bejadamu Tuhan. Pakai hidup kami, pakai setiap nafas hidup kami Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Sebab ini hanya kerinduan kami, ini kesenangan kami Tuhan. Kami datang di tempat ini hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Hanya
ku serahkan hidupku Kau padamu, menjadi berjalanmu Tuhan, menjadi alatmu Bapa. Pakai hidupku, pakai setiap kami untuk menyenangkan hatimu. Setiap kami Tuhan rindu menyenangkan hatimu. Teramat baik Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh baik penyertaan Engkau Tuhan. Anugerah yang luar biasa Engkau curahkan bagi setiap kami yang hadir di tempat ini. Sebagai respon kasih setia Tuhan bagi setiap kami mau katakan Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu. Pakai hidup kami, sebab ini kerinduan kami, menjadi bejana-Mu yang menyenangkan hati Tuhan. Mari jemaat Tuhan, perlahan-lahan kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Sambil mengangkat tanganmu di hadapannya, katakan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Ini suara jemaat-Mu Tuhan. Isi hati kami. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanku, senangkanku, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari lebih lagi jemaat Tuhan, nyatakan kerinduanmu di hadapannya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku.
Benar Tuhan, ini adalah kerinduan kami untuk menyenangkan hati-Mu. Dan lebih lagi kami mau bersorak bagi nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang siap bersuka cita, sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya. Tak pernah kita ragu kalau kita berjalan bersama Tuhan, amin. Yang mau berjalan bersama Tuhan melewati setiap kehidupannya, boleh sorakan haleluya. Percaya sama Tuhan, angkat tanganmu. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari GBI Kumene, sama-sama nyatakan Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita mau berjalan bersama Tuhan, amin. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari dulu hingga selama-lamanya. Kita mau percaya sama Tuhan, amin. Lebih lagi jemaat GBI Kumene, sama-sama nyatakan Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, boleh lihat kanan kirimu, berikan senyuman yang terbaik. Kau kekuatanku, topang hidupku, anjing keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan
tangan di atas kepala, come on. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Tuhan Yesus adalah jaminan dalam kehidupan kita. Penyertaan yang luar biasa. Jangan ragu berjalan bersama Tuhan. Sama-sama nyatakan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, lawiku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yang mau percaya bahwa Tuhan Yesus adalah benteng dalam kehidupannya, boleh sama-sama suarakan haleluya. Lebih lagi jemaat Tuhan, sama-sama nyatakan. Berjalan bersamamu, takkan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, lawiku GBU Kemeni, sama-sama serukan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, menopang hidupku, keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama kita mau percaya bahwa Dia adalah kekuatan kita. Dia menopang seluruh hidup kita. Dia akan menyertai kehidupan kita. Amin. Kau kekuatanku, menopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku
Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang melayani dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di GBI Oikumene. Katekismus minggu ini terdapat pertanyaan mengenai soteriologi atau keselamatan. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan pertobatan? Mari baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Pertobatan adalah hidup berpaling dari dosa dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu sendiri. Mari baca ayatnya dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 20. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Demikian katekismus minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah katekismus kita pada minggu ini. Mari kita siapkan hati kita untuk lebih dalam lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu saya memintakan kepada Bapak Ibu Jemaat Sidang sekalian yang membawa anak kecil untuk bisa dibawa ke lantai dasar di ruangan Daud untuk mendapatkan sekolah minggu. Hadirat-Mu Tuhan, tempat yang kami rindukan Tuhan. Di hadirat-Mu kami ingin menyatakan Tuhan isi hati dan kerinduan kami Tuhan. Bahwa kami Tuhan lebih dalam lagi Tuhan, ke dalam kasih-Mu Tuhan. Hadirat-Mu, tempat yang kurindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu, tempat yang kurindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan.
hadirat-Mu yang membawaku. Terima semua Amin. janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus selama-lamanya hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Sekali lagi. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kami yakin dan percaya Tuhan. Dan kami mau sore hari ini Kau hidup di dalam kami, menerangi kami, membuat kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Melalui Roh Kudus-Mu yang sudah Engkau kirimkan kepada kami dan Kau letakkan dalam hati kami. Kami mencoba mengerti isi hati-Mu Tuhan. Melalui firman Tuhan yang akan disampaikan, bukakan mata hati kami Tuhan. Sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hati, dalam kehidupan kami. Dan bukan hanya di situ, kami juga mau melakukan. Kami mau menjadi taat di hadapan-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman ini, urapi setiap kami yang hadir sore hari ini. Tanpa satupun Engkau lewatkan Tuhan. Dan buat kami mengerti, sekali lagi buat kami menjadi paham apa yang menjadi keinginan-Mu. Roh Kudus berbicara kepada setiap kami. Sehingga malam hari ini, sore hari ini kami pulang. Tidak sama seperti kami datang. Kami menerima berkat rohani dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Sekali lagi, shalom. Luar biasa. Boleh lihat samping kiri kanannya, terus bilang kamu tangguh, gitu ya. Kenapa tangguh? Karena hujan-hujan gini masih datang ke gereja dan itu luar biasa. Ada banyak pilihan gereja, bisa online dan sebagainya. Tapi kalau kita mau datang bersekutu sore hari ini itu karena kita rindu menyembah, memuji nama Tuhan. Bukan hanya itu, bersama-sama juga mendengarkan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Baik, kita akan belajar firman Tuhan sore hari ini dengan tema kesucian dan pemakaian Tuhan. Ya, temanya adalah kesucian dan pemakaian Tuhan. Nah, banyak orang percaya itu memiliki kerinduan dalam hatinya. Ya, mereka ingin dipakai Tuhan. Siapa di sini yang ingin dipakai Tuhan lebih lagi daripada yang sekarang? Angkat tanganmu. Semuanya kita rindu, betul ya? Kita ingin hidup kita berarti. Kita ingin hidup kita berdampak buat orang lain, dipakai Tuhan. Tapi kadang-kadang juga kita membayangkan bahwa Tuhan itu hanya pakai orang-orang yang pandai, orang-orang yang pintar bicara, orang-orang yang besar, orang-orang yang mungkin punya koneksi, punya privilege tertentu. Ya, akibatnya kita kadang-kadang merasa nggak layak, kita merasa nggak minder. Ada yang sore hari ini, waduh kayaknya di sana yang main-main yang nyanyi bagus-bagus semua suaranya, saya nggak usah deh. Ya, ada yang merasa seperti itu. Lah, realitanya memang ada, mungkin kita nggak bilang saya kak, gitu ya, malu-malu mungkin. Ya, tapi saya yakin dan percaya kita semua. Makanya mungkin ada malam hari ini yang berkata, saya bukan pendeta, saya bukan pengkhotbah, saya nggak bisa nyanyi, saya tidak punya talenta yang luar biasa. Kita seringkali berbicara seperti itu, tapi sebenarnya ada kerinduan dalam hati kita untuk Tuhan pakai kita lebih lagi, betul apa betul? Dan saya rasa semua orang di tempat ini punya pikiran itu, ya. Nah, uniknya kita semua cara berpikirnya sama. Kita menilai seseorang dari kemampuan, dari talenta, dari karisma, gitu ya, dari ketampanan seperti saya, mohon maaf. Gitu ya. Banyak orang menilai seperti itu. Dan di dunia ini kita sering berkata, orang ini dipakai Tuhan karena dia pintar bicara. Orang ini dipakai Tuhan karena dia pintar main musik. Orang ini dipakai Tuhan karena dia kekayaannya banyak. Tapi saya mau kasih tahu sore hari ini. Seringkali Alkitab menyatakan bahwa ukuran Tuhan itu tidak sama dengan cara melihat manusia. Ukuran Tuhan dan ukuran manusia jauh berbeda. Dan saya mau kasih tahu, dunia selalu cari yang paling hebat, betul atau tidak? Tetapi dengar baik, Tuhan tidak mencari yang paling hebat. Nah, kita akan belajar sore hari ini sama-sama, apa sih
yang dicari Tuhan sehingga dia bisa pakai lebih dan lebih lagi. Mari kita buka sama-sama dalam 2 Timotius 2 ya. 2 Timotius 2 ayat yang ke-2 sampai 2 Timotius 2 ayat 20 sampai dengan 21. Nah, saya sebut cuma Tuhan bangkit berdiri, ada di depan juga. Mungkin kalau terlalu kecil boleh lihat di handphonenya ya, atau di Alkitabnya. 2 Timotius 2 ayat 21 sampai dengan 21. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Amin. Silakan duduk. Berbagai orang yang membaca, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan. Nah, sebelum saya menjelaskan metafora yang dipakai Paulus ini menjelaskan apa, saya mau kasih tahu bahwa waktu Paulus menulis ini, Paulus sedang ada di penjara. Jadi surat ini ditulis kepada Timotius waktu Paulus mendekati ajalnya. Dan dia mendengar ternyata Timotius, yaitu anak rohaninya, banyak mendapatkan perlawanan dari orang-orang di Efesus. Nah, Timotius saat itu sedang menjadi gembala, sedang menjadi pemimpin di kota Efesus. Nah, karena Timotius itu orang yang masih muda, ingat ya ayat yang mengatakan janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Itu surat kepada Paulus kepada Timotius. Jadi dapat kita ketahui bahwa ternyata Timotius juga masih muda lalu kemudian menjadi pemimpin. Kalau orang masih muda terus kemudian menjadi pemimpin, biasanya dia dihinggapi rasa minder. Betul atau tidak? Dan saya bisa menduga dari apa yang saya baca dalam surat-surat Timotius, Timotius itu orang yang tidak pandai bicara. Orang yang mungkin kalau dia melawan nanti kita lihat ada ajaran sesat yang dilawan di sana yang diperakarsai namanya Himeneus dan Filetus. Nanti dibaca di ayat sebelumnya, ketemu nama-nama Himeneus dan Filetus yang mengajarkan ajaran sesat yang berkata bahwa kebangkitan itu sudah terjadi. Nah, kemungkinan besar Himeneus dan Filetus itu lebih fasih berbicara, lebih pandai, lebih pintar, dan punya banyak koneksi. Sehingga waktu Timotius, orang yang maaf kata masih muda, ketemu dengan orang seperti ini, dia minder. Ya, dia mau berdebat takut kalah. Makanya Paulus juga menasihatkan, kamu hindari perdebatan. Jangan berdebat dengan seperti itu. Nah, kemudian Paulus mengatakan, kamu ya jangan sampai ikut-ikutan sama ajaran sesat. Nah, ini yang dikasih tahu sama Paulus. Nah, Timotius menghadapi berbagai macam persoalan, belum lagi tekanan dari luar, belum lagi dari internal. Makanya ayat pertama kalau kita baca di dalam 2 Timotius 2 ayat yang pertama dikatakan jadilah kuat. Kalau Paulus mengatakan jadilah kuat, berarti sebenarnya Timotius saat itu sedang dalam masa yang lemah. Betul ya? Jadilah kuat oleh karena kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Itu ayat pertama. Jadi apa yang dialami oleh Timotius karena dia masih muda, dia merasa minder. Lalu kalau kita lihat lagi sampailah kita kepada metafora yang diberikan oleh Paulus. Di sana dikatakan di dalam sebuah rumah ada 2 perabotan. Ada perabotan yang terbuat dari emas, perak, ada perabotan yang terbuat dari kayu dan tanah liat. Yang emas orang bilang seringkali ini untuk sesuatu yang mulia. Yang kayu untuk sesuatu yang kurang mulia. Dalam sebuah rumah. Tapi lihat, perhatikan. Paulus itu tidak mengatakan bahwa Tuhan sudah memilih orang menjadi emas atau Tuhan sudah memilih orang menjadi kayu atau tanah liat. Bukan. Bukan itu inti yang mau Paulus jelaskan dari ayat ini. Ya. Karena Paulus nanti di ayat 21, kalau kita perhatikan di ayat 21 dikatakan, jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, oh ternyata status fungsinya bisa berubah. Jadi ternyata kata Paulus kalau ada sebuah perabot yang terbuat dari kayu atau tanah liat, dia bisa dipakai untuk sesuatu yang mulia. Sebaliknya yang emas, yang perak bisa dipakai untuk yang
kurang mulia. Nah Paulus kasih tahu kita sore hari ini, kalau seseorang menyucikan dirinya halal dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ngerti maksud saya di sini? Jadi ternyata Paulus berkata statusnya bisa berganti. Saya kasih ilustrasi. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau menyuguhkan sesuatu untuk tamu, Bapak Ibu akan pakai gelas yang mana? Yang emas tapi kotor, atau yang kayu tanah liat tapi bersih? Halo? Yang bersih atau yang kotor? Kalau saya cuci dulu yang kan kotor. Enggak ya, benar itu. Itu sudah benar. Yang akan dipakai adalah yang bersih. Ngerti maksud saya? Jadi Paulus, kamu mau bahannya seperti apapun, kalau kotor kamu gak kepake. Tapi kalau kamu walaupun bahannya dari tanah liat, sesuatu yang menurut orang kurang berharga, tapi kalau kamu dibersihkan, kamu disucikan, kamu akan saya pakai. Ngerti maksud saya apa yang disampaikan oleh Paulus ya kepada Timotius? Ya, logika Paulus itu sederhana sekali. Perabot yang sederhana, bersih, lebih berguna dari perabot yang terbuat dari emas tapi kotor. Yang mengerti katakan amin. Ya. Makanya sekali lagi, Tuhan gak cari yang bahannya paling mahal. Tuhan cari perabotan yang kondisinya bersih. Karena yang bersih siapa pakai. Halo? Ya. Makanya dengar baik, terkait dengan pemakaian Tuhan. Kesiapan kita jauh lebih penting daripada talenta kita. Yang mengerti katakan amin. Engkau boleh berbakat. Engkau boleh pintar ngomong, engkau boleh lebih pandai, lebih kaya. Tapi mohon maaf, yang Tuhan cari bukan sekedar itu. Yang Tuhan cari adalah orang yang siap. Halo? Tapi orang yang siap seperti apa yang Tuhan cari? Yang Tuhan cari bukan orang yang mau sekedar siap. Tetapi orang yang mau hatinya disucikan. Orang yang mau hatinya terus dibersihkan. Orang yang mau hidupnya terus diproses. Orang yang mau karakternya dibentuk. Itu yang akan Tuhan pakai. Yang mengerti katakan amin. Ini bukan masalah engkau dari keluarga apapun. Engkau boleh dari keluarga broken home. Sorry. Engkau boleh dari keluarga yang tidak dipandang. Engkau boleh dari keluarga yang mungkin orang lihat. Gak perlu dilihat, gak usah dilihat katanya. Gak penting. Tapi kalau hidupmu terus mau diubah. Hidupmu mau terus diprosesnya, karaktermu mau terus dibentuk sama Tuhan. Dengar baik. Tuhan akan pakai engkau lebih dari perabotan yang lainnya mahal. Halo? Ya. Logika Paulus sederhana sekali lagi. Tuhan, saya dengar baik ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan tidak pernah kesulitan cari orang yang berbakat. Tuhan juga tidak kesulitan mencari orang paling pintar. Dunia penuh dengan orang pintar. Dunia penuh dengan orang berbakat. Tapi Tuhan bukan cari yang sekedar itu. Bahkan saya dengar baik-baik. Dunia penuh dengan orang yang mau. Betul atau tidak? Tapi mau apa dulu nih? Kalau cuma sekedar mau, bisa berhenti di tengah jalan. Tuhan mau cari orang yang betul-betul mau dibentuk karakternya, mau dibersihkan, mau disucikan. Karena ini orang yang langka. Orang yang mau dan bersedia hidupnya bersih di hadapan Tuhan, itu orang yang langka. Dan coba lihat samping kiri kananmu, bilang kamu orangnya. Ya, lihat samping kiri kanan, bilang kamu orangnya. Halo? Ya. Tapi ironisnya begini, ironisnya banyak orang ingin dipakai Tuhan, tetapi tidak banyak yang mau diproses oleh Tuhan. Ini ironis yang hari-hari ini terjadi. Banyak orang pengen followersnya nambah, banyak orang pengen saat dia nulis caption Alkitab banyak yang like. Tapi gak mau diproses sama Tuhan. Dia pengen spotlight, dia pengen highlight, tetapi gak mau hidupnya diproses sama Tuhan. Dan saya mau kasih tahu, ini bukan cuma masalah pelayanan. Di dalam dunia kerja kita juga seperti itu. Banyak orang yang pengen posisi tinggi, pengen terkenal, pengen jago. Tapi dia gak mau hidupnya diproses sama Tuhan. Tapi dia gak mau mulai merangkak dari bawah. Saya mau kasih tahu sore hari ini, Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau diangkat. Mau dipakai dalam dunia kampus, dalam dunia pekerjaan, dalam dunia bisnis, dalam dunia birokrat. Tapi masalahnya engkau siap atau tidak? Itu yang masalah utamanya. Karena kalau cuma sekedar mau, banyak yang mau. Tapi tidak banyak yang siap. Yang mengerti katakan amin.
Nah sore hari ini pertanyaannya adalah begini sekarang. Apa yang harus seseorang lakukan? Atau apakah gini, kita mundur sedikit ya. Saya teringat satu gini. Apakah orang harus bersih dulu baru dipakai sama Tuhan? Itu pertanyaan kita sore hari ini sebelum kita masuk lebih dalam lagi. Apakah orang harus bersih dulu baru dipakai atau Tuhan? Atau perhatikan, justru Tuhan memakai seseorang untuk kemudian dia dibersihkan lebih lanjut. Ya, kalau kita lihat ayat ini seolah-olah orang harus bersih dulu baru dipakai. Saya mau kasih tahu pemahaman yang lebih dalam. Dari seluruh cerita Alkitab, ya, kita jangan tarik kesimpulan dari sini jadi satu ayat. Dari seluruh keseluruhan Alkitab, kalau kita mau jujur, hampir semua tokoh besar di Alkitab hidupnya dipakai Tuhan sebelum betul-betul dia matang atau bersih. Saya kasih contoh. Musa waktu dipanggil Tuhan, ini bekas buronan. Emosinya masih meledak-ledak, bahkan cenderung penakut, belum bisa ngomong. Betul atau tidak? Musa. Siapa lagi? Daud. Daud sudah jadi raja. Ini Daud ini suka sekali ambil istrinya orang. Ya, Abigail diambil. Terus siapa? Mikal. Semuanya ini sama. Akhirnya jatuh sama Berseba. Ya. Petrus, tahu siapa Petrus kan? 3 kali menyangkal Yesus. Itu statusnya waktu 3 kali menyangkal Yesus. Itu bukan statusnya inner, bukan di luar circle Yesus. Itu inner circle-nya Yesus. Belum matang. Belum bersih. Tapi Tuhan pakai. Nah ini menunjukkan satu hal yang penting. Bahwa Tuhan sering memakai orang yang masih mau dibentuk karakternya. Ingat, Tuhan cari orang yang mau dibentuk karakternya. Bukan orang yang sudah matang. Tuhan cari orang yang mau. Karena kalau menunggu orang sempurna, manusia sempurna, yakinlah Tuhan gak akan dapatkan juga. Gak ada orang sempurna di dunia ini. Tetapi saya yakin Tuhan bisa memakai kita yang belum sempurna. Tetapi di saat yang bersamaan Tuhan terus proses kita untuk semakin sempurna dan semakin serupa dengan Kristus. Itu yang disebut dengan penyucian. Itu yang disebut dengan dibersihkan. Makanya kalau dengar baiknya, kalau engkau mau pelayanan jangan tunggu dirimu bersih. Karena kau tunggu dirimu bersih gak akan mungkin. Tapi masuklah, misalkan kita mau pelayanan di dunia pelayanan di gereja. Masuk saja dulu, karena disitulah mungkin Tuhan akan proses hidupmu lebih dekat lagi sama Dia. Halo? Karena banyak orang saya lihat di sini muka-mukanya ya. Pengen sekali pelayanan. Saya tahu ada orang di sini yang ingin pelayanan, tapi dia terhambat. Aduh, masih belum bagus hidupku. Jangan tunggu hidupmu bagus. Siapa tahu pelayanan justru jadi pagar supaya hidupmu tambah bagus. Makanya scan barcode itu yang di depan. Ya, scan barcode di depan, daftar cepat. Ya. Dengar baik. Fakta ini menyatakan bahwa Tuhan memang memakai manusia yang belum sempurna. Tetapi di saat yang bersamaan Tuhan juga pakai dia supaya dia semakin disucikan, semakin dibersihkan, semakin serupa dengan Kristus. Makanya saya percaya begini. Dipakai Tuhan itu bukan tanda engkau sudah selesai diproses. Tetapi tanda bahwa Tuhan sedang memproses kita. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau engkau pelayanan, jangan lihat orang yang sesama pelayananmu atau enggak pelayanan lebih rendah daripada kamu. Belum tentu. Karena engkau yang sedang melayani juga sedang diproses. Dan jangan juga lihat saya sebagai malaikat yang ini ya bukan. Saya bukan malaikat, saya Deddy Corbuzier. Enggak. Gitu ya. Halo, karena tadi siang situ saya, Dedi, itu anak-anak nyeletuk, Deddy Corbuzier. Ya, baru dikutuk jadi kodok. Jadi ya, enggak. Jadi, halo. Mari kita melihat dengan kacamata yang berbeda orang yang ada di gereja. Dan begini, menariknya Alkitab sering kali menunjukkan bahwa pemakaian Tuhan itu adalah pintu menjadi sarana pembentukan karakter. Contoh siapa? Para murid itu semuanya ada semua di situ yang nggak jelas hidupnya. Ya, para murid lihat Thomas tukang ragu, Petrus tukang nyangkal, Yudas tukang pengkhianat. Mereka jadi murid Yesus semua. Matius yang hitung-hitungannya dan lain sebagainya. Mereka bukan orang yang sempurna, tapi karena mereka mau dibentuk, lalu apa yang terjadi? Karakternya dipertajam. Dia semakin disucikan, dibersihkan. Ya, Tuhan Yesus tetap pakai mereka. Bahkan melalui proses pemakaian Tuhan, justru muncul banyak pembentukan karakter. Mereka belajar bergantung sama Tuhan, mereka belajar kerendahan hati.
Jadi dengar baik, pemakaian Tuhan itu proses pembentukan karakter kita. Ya, makanya kalau ditanya, siapa yang mau dipakai oleh Tuhan, angkat tangan. Siap diproses sama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau kamu angkat tangan, baru kamu diproses sama Tuhan, gak angkat tangan lagi ya. Ya, gak konsisten. Lihat, Musa memang takut, tapi akhirnya dia taat. Daud jatuh dalam dosa, tapi bertobat dengan sangat dalam waktu dia bikin Mazmur 51. Petrus menyangkal Yesus, tapi dia menangis dengan pahit dan dia menyesal dan dia dipulihkan. Dia dibentuk ulang terus, dibentuk ulang terus. Ya, makanya saya selalu berikan begini ya. Kita harus terus kasih kesempatan orang untuk dibentuk dalam pemakaian Tuhan. Pemakaian Tuhan memang tidak harus selalu di gereja, tetapi biar bagaimanapun pemakaian Tuhan paling ideal adanya di gereja. Yang mengerti katakan amin. Karena di gereja kita belajar melayani, kita belajar untuk tunduk. Ya. Makanya kalau di gereja saya mau kasih tahu, mindset kita jangan sampai kita mindset neraka dan surga. Tahu neraka dan surga? Oh, yang pelayanan penghuni surga. Oh, yang jemaat penghuni neraka. Enggak. Kita semua masih dalam proses. Di gereja kita bukan sedang menilai siapa yang pantas dipakai Tuhan atau tidak. Tetapi sedang memberi ruang bagi Tuhan untuk proses kita semua di tempat ini. Yang mengerti katakan amin. Ya. Makanya saya rindu kita semua yang ada di tempat ini memahami bahwa orang yang dipakai Tuhan bersamaan itu juga dia sedang diproses Tuhan. Ya. Memang ada kemungkinan begini, orang dipakai Tuhan itu ada kedua kemungkinannya. Betul-betul hidupnya menjadi bersih. Seperti contoh siapa? Yusuf. Yusuf itu dipakai Tuhan, dia hidupnya menjadi semakin murni. Semakin dipakai Tuhan semakin murni. Semakin dipakai Tuhan semakin murni. Semakin murni semakin dipakai Tuhan. Tapi ada juga orang yang dipakai Tuhan kemudian menjadi sombong malah jatuh. Ya, siapa contohnya? Ahli Farisi dan orang Taurat. Semakin dia berpengetahuan, malah pemakaian Tuhan membuat seorang jadi sombong. Aktivitas rohani mereka malah memperbesar kesombongan mereka. Ada memang. Ya. Makanya Tuhan mau kita semua mulai merespon proses yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Ya. Makanya dengar baik, kalau engkau dipercayakan suatu pelayanan, engkau dipercayakan suatu jabatan, engkau dipercayakan suatu tanggung jawab. Jangan ditolak. Jangan merasa nggak mampu. Ya. Jangan juga merasa minder. Ambil itu. Karena di situ Tuhan sedang pakai kita untuk kepercayaan yang lebih besar yang Tuhan siapkan. Yang mengerti katakan amin. Itu proses seperti itu. Makanya sekali lagi saya katakan, pemakaian Tuhan bisa menjadi sarana penyucian hidup dan pembentukan karakter. Makanya Tuhan memakai kita sambil membentuk kita. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya begini. Bagaimana seseorang menjaga hidupnya supaya tetap bersih, tetap setia dan dalam pemakaian Tuhan? Nah, tadi kita kan sudah belajar ya dari dua contoh perabotan. Satu yang penuh lumpur, satu yang bersih. Ya. Bagaimana seseorang agar tetap bersih? Ya intinya harus, bagaimana seseorang agar dipakai? Ya harus terus dibersihkan. Lalu bagaimana caranya? Nah, Paulus ini menjawab dengan teori yang tidak rumit. Tidak menjawabnya dengan sesuatu yang rumit. Minggu lalu kita belajar firman Tuhan tentang apa? Penyucian. Penyucian itu dilakukan oleh firman Tuhan dan Roh Kudus. Dan dia harus ada yang namanya respon manusia. Betul ya, setuju ya? Ibarat ayat 3 kemarin saya kasih tahu. Firman Tuhan, Roh Kudus dan respon manusia. Apa maksudnya respon manusia? Dia harus taat, harus setia dan harus mau. Nah, makanya Paulus berikan gambaran. Nah, saat ini kita akan belajar respon manusia yang dimaksud apa. Nah, gambaran yang Paulus berikan kepada Timotius itu tentang 3 metafora. Yang pertama adalah nanti dibaca. Waktu Paulus menuliskan surat kepada Timotius, dia ngomong ada 3 metafora yang harus dipahami oleh Timotius. Yang pertama metafora tentang prajurit, yang kedua tentang atlet, yang ketiga tentang petani. Dan ini sebenarnya aplikasinya atau kegiatannya itu ada nanti di ayat 22 sampai dengan 26. Ya. Jadi bagaimana cara supaya kita hidupnya terus bersih, terus disucikan, kita butuh respon manusia. Nah, apa respon manusia yang harus kita lakukan? Paulus kasih 3 ini nih. 3. Yang pertama, ya kita masuk dalam poin-poinnya. Yang pertama,
Disiplin rohani apa yang Paulus maksudkan untuk kita lakukan? Yang pertama, dengan metafora prajurit. 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4 berkata begini. Ikutlah, kita sama-sama yuk. 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. 3, 2, 1. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah, coba bayangkan seorang prajurit yang ada di medan perang. Bom kanan kiri, senapan kanan kiri, tiba-tiba sang prajurit lupa check out keranjang kuning. Atau dia cek Instagram berapa like-ku. Atau dia kemudian lihat komentar orang tentang dirinya. Atau dia pergi cek dulu pacarnya. Ada tentara yang seperti itu. Itu tentara gila. Ya, nggak benar berarti. Karena fokus tentara adalah apa? Ini loh, berkenan kepada komandannya. Nah begitu juga dalam kehidupan kita. Banyak orang yang kehidupannya mau dipakai Tuhan tetapi kehilangan fokus. Karena terlalu sibuk dengan hal yang membuat dia tidak berkenan kepada komandannya. Sibuk membuktikan diri, sibuk mencari pengakuan. Dan ini yang paling parah akhir-akhir ini terjadi. Sibuk ngurusin orang lain. Lu bayangin loh. Siapa? Di medsos. Amerika sama Israel gak kenal kita ngurusin mereka. Betul atau tidak? Kita lupa dengan diri kita bahwa kita harus fokus kepada Tuhan. Ingat, prajurit hanya satu masalah besarnya apa? Fokusnya adalah bagaimana dia berkenan kepada komandannya. Saya mau tanya sekarang, siapa komandan kita sekarang? Tuhan Yesus, Bapa di surga. Betul? Kenapa? Firman Tuhan berkata, Kolose 3:23 apa? Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk siapa? Untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Perkenanan Tuhan yang kita cari. Makanya ini juga berbicara tentang motivasi. Akhirnya fokusmu harus hanya untuk dan bagi Tuhan saja. Yang setuju katakan amin. Makanya lihat Roma 11 ayat 36 berkata apa? Sama-sama baca. 3, 2, 1. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini loh yang harus kita lakukan. Prajurit, waktu Paulus kasih tahu, kamu harus seperti prajurit berkenan kepada komandan. Apa itu? Fokus. Jangan permasalahkan hal-hal yang sepele. Ya. Nggak usah permasalahkan yang lagi viral sekarang. Cukup tahu aja, nggak usah ikut komen. Ya kita kadang-kadang ikut komen, lalu ditimpalin balik, lama-lama kita 2 jam balas komen. Ya, itu pernah kejadian sama saya. Waktu itu saya balas chatnya siapa gitu, panjang. Ternyata chat saya yang paling panjang di situ. Saya bilang, saya nggak mau lagi balas-balas begitu. Kita kan belum kita masih diproses sama-sama, sibuk ngurusin orang. Ya. Ketika seseorang fokus kepada Tuhan, maka orang itu tidak akan melakukan sesuatu bagi dirinya sendiri. Untuk pengakuan manusia, atau untuk kepentingan pribadi. Karena dia akan melakukan untuk Tuhan semata-mata. Ini bicara tentang motivasi. Ya. Karena begini, kalau orang melakukan sesuatu dan segala sesuatunya dengan fokus untuk Tuhan, agar berkenan kepada Tuhan, orang pelayanan dia gak akan hitung-hitungan. Saya sudah melayani sekian lama, kok Tuhan gak kasih saya? Kalau kamu memang mau mencari perkenanan komandanmu, kamu gak akan hitung-hitungan, memberi gak akan cari imbal baliknya apa. Tuhan aku sudah memberi, Tuhan harus berkati saya 30, 60, 100 kali lipat. Kita gak akan bicara begitu. Ketika seseorang bekerja, sama dalam pekerjaan begitu, kalau orang bekerja dengan tahu bahwa dia bekerja untuk Tuhan, standar pekerjaannya berbeda dengan yang di dunia. Halo? Karena kita tahu Tuhan lihat kita setiap saat. Apa yang kita kerjakan Tuhan lihat. Dan standar kita harus kita kerjakan untuk Tuhan. Sudah jelas tadi dalam Kolose 3, apapun yang juga kamu perbuat untuk Tuhan. Kalau orang tahu dia bekerja untuk Tuhan, standarnya bukan lagi gaji. Standarnya bukan hanya untuk dapat penilaian manusia. Standarnya itu pekerjaan tanggung jawabnya kepada Tuhan. Dia gak akan macam-macam. Karena kenapa? Saya mau kasih tahu. Fokus kepada Tuhan membebaskan kita dari kebutuhan untuk terus membuktikan diri kepada orang lain. Kamu gak perlu membuktikan diri kepada siapa-siapa. Cukup kamu lebih baik dari dirimu yang kemarin. Supaya apa? Berkenan kepada komandan. Fokusnya ke sana. Karena kalau kita fokus ke yang lain, itu bisa muncul iri hati.
Bisa muncul rasa saling membandingkan diri sendiri. Ih, dia sudah dapat loh, dia sudah keluar negeri. Saya di sini luar negeri juga tapi timur-timur. Luar negeri juga itu. Ya, dia sudah ke Eropa. Ya. Saya masih di Papua, geser sedikit Papua Barat. Kalau kita mulai melihat orang lain, akan muncul hal yang lain dari diri kita. Tetapi fokus sama Tuhan itu membebaskan kita dari kebutuhan untuk terus membuktikan diri kepada orang lain. Enggak ada yang perlu kita buktikan. Kita cukup fokusnya sama Tuhan, yang mau katakan amin. Ya. Makanya Paulus di ayat ke-22 unik. Dia bilang begini nih. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kata menjauhi supaya bisa lebih fokus. Betul atau tidak? Dan di ayat 20 katakan hindari soal-soal yang dicari. Nah itu yang tadi tukang komen-komen. Bukan urusan kita, kita pergi komenin juga. Lama-lama kita berantem di situ. Padahal bukan urusan kita belum selesai. Kita ngurusin urusan orang lain. Ya. Soal yang dicari-cari yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Ya. Paulus melalui firman Tuhan melalui Paulus sedang memperingatkan kita. Dorongan-dorongan yang sering menguasai hati orang muda secara emosi dan karakter. Kenapa? Orang muda itu pengen diakui. Orang muda itu pengen membuktikan diri. Orang muda kadangkala ingin terlihat benar. Ingin menang dalam diskusi. Betul atau tidak? Nah, dorongan inilah yang membuat kita kemudian menjadi orang yang ceroboh. Tahu ceroboh? Itu tadi. Nggak harus dikomenin. Nggak harus diurusin, ceroboh kita. Nanti masalahnya membesar, kita baru bingung. Ya. Itulah kenapa Paulus mengkaitkan itu dengan perdebatan yang tidak berguna. Karena orang yang suka menunjukkan dirinya benar suka berdebat. Ada temannya yang suka berdebat di sini. Nggak mau kalah. Pasti dia pengen menunjukkan dia benar. Betul atau tidak? Itu teman kita tidak mau kalah. Kenapa? Karena dia ingin, itulah nafsu, dibilang nafsu orang muda. Nafsu orang muda bukan cuma ingin terlihat benar. Nafsu orang muda itu semuanya kembali di dirinya, termasuk kalau pacaran. Oh iya. Coba saya mau tanya yang ini, yang pacaran-pacaran hari-hari ini. Orang yang belum pacaran pada waktunya, jujur deh tanya, kenapa kalian pacaran? Kak, supaya ada temani kak pergi di gereja. Bohong, kau butuh gojek. Kau butuh tukang ojek sebenarnya, bukan butuh teman. Halo? Iya kan? Iya kak, supaya ada temani kak malam-malam sleep call. Bicara mau ke saya sama operator itu yang operator mandiri 1.500. Dia bicara terus itu. Kalau mau butuh teman bicara. Ya. Kadang-kadang kita juga pengen, apalagi alasannya rohani banget, supaya ada temani kak pergi gereja. Wah, rohani. Ya. Tapi ternyata pada saat pacaran, menguras emosi, menguras waktu, akhirnya sudah nggak fokus. Ya. Ini juga sering terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, nafsu orang muda itu juga bukan hanya ada di anak muda. Ada juga di orang tua, sama. Itu bentuknya bisa jadi pindah ke orang tua. Kan biasanya ada orang tua yang telat puber. Ya. Nanti di umur 40, dia cari yang umur 20. Terjadilah perselingkuhan. Kenapa? Nafsu orang mudanya terlambat. Sudah menikah, sudah punya anak, mau punya cucu, baru main. Wah, ini yang sering terjadi. Kenapa? Nafsu orang muda, hindari. Supaya fokusnya sama Tuhan. Nah ketika kita benar-benar fokus untuk Tuhan, nafsu orang muda kehilangan kekuatannya. Kehilangan daya tariknya. Kita tidak perlu lagi sibuk membuktikan diri. Kita nggak perlu lagi menang debat. Kita nggak perlu lagi mencari pengakuan. Energi kita diarahkan pada sesuatu yang lebih besar. Yaitu hidup berkenan kepada Tuhan. Yang mau katakan amin. Itu yang pertama. Fokus sama Tuhan. Sama-sama katakan fokus sama Tuhan. Ini bukan cuma dunia pelayanan. Ini di tempat manapun kita berada. Mau di pekerjaan, mau di kampus, mau di kuliah, mau di keluarga. Fokus sama Tuhan. Yang kedua. Metafora atlet. Ya, ini berbicara tentang hidup menurut aturan. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga.
Bayangkan seorang atlet angkat besi. Di belakang otot-ototnya yang besar yang sering begini-begini. Ya, orang nggak lihat dia. Dia latihan ribuan jam. Dia latihan yang nggak pernah dilihat oleh siapapun. Pagi-pagi kita masih ngorok, dia sudah lari-lari. Betul atau tidak? Seorang atlet. Ya. Kita makan babi tiap hari, dia bilang no karbo, protein. Oh iya, atlet. Ya. Ketika orang lain menyerah karena lelah, dia nggak pernah menyerah. Ini mental atlet. Karena atlet tahu kemenangan tidak terjadi pada hari H. Kemenangan terjadi pada saat dia disiplinkan dirinya menuju hari pertandingan. Bukan di hari pertandingannya. Dia tahu kemenangannya hanya akan didapatkan melalui disiplin setiap hari dan bertanding sesuai dengan aturan. Iya dong. Kalau dia nggak disiplin, mana bisa ototnya terbentuk. Seorang petinju, kalau dia nggak latihan cara meninju yang baik, gimana dia bisa meninju, bisa KO-kan lawannya? Nggak bisa. Dan dia harus latihan. Ya. Makanya dia disiplin. Disiplin masalah apa? Disiplin masalah tubuh. Makanan, lihat makanan yang masuk. Termasuk saya. Ya, babi terus tiap hari soalnya. Bahaya juga. Ya. Apa yang kita makan? Halo? Perhatikan, disiplin juga masalah tubuh, bukan cuma masalah rohani. Masalah tubuh, kesehatan, pola istirahat. Jangan main game dari pagi sampai pagi. Halo? Ya. Nonton film horor dari pagi sampai pagi. Dibilang, Kak, tapi kalau film horor katanya mengurangi apa? Bisa mengurangi kolesterol katanya. Kalau kurangi kolesterol dari dulu kau sudah langsing. Tapi buktinya kau masih begitu-begitu. Ternyata dia sambil makan. Nontonnya sama aja gitu loh. Halo? Lihat cara hidup kita, disiplin atau tidak? Disiplin masalah waktu. Disiplin masalah prioritas, masalah waktu. Halo? Disiplin. Selalu usahakan before time. Before time itu menunjukkan kita disiplin masalah waktu loh. Ya, kalau kita bikin janji, datanglah sebelum waktunya. Apalagi kalau orang penting, apalagi kalau pendeta. Enggak ya. Semua orang. Kalau kita mau disiplin masalah waktu, datang before time. Itu disiplin. Disiplin masalah prioritas. Apa prioritasmu hari-hari ini? Kadang-kadang orang itu sengaja mentabrakkan antara pelayanan, contoh ya, sama kerjaan kampusnya. Supaya dia bisa alasan, oh ya sorry gak bisa pelayanan. Sengaja. Padahal sebenarnya dia gak bisa atur prioritas. Prioritas juga, disiplin juga masalah pelayanan. Ya. Tempat ini tuh agak disiplin ya, belum disiplin banget, tapi sedang proses menuju disiplin banget. Ya. Jadi kalau nggak disiplin itu biasa saya bom. Tahu saya bomnya pakai apa? Yang terlambat-lambat itu saya bom dengan sesuatu kata yang munculnya itu sampai 200 kali di chatnya. Biar sampai hang anunya. Disiplin, kenapa kita perlu disiplin dalam pelayanan? Saya bilang kalau di tempat lain kau nggak disiplin, di tempat ini kau harus disiplin pelayanan. Kenapa? Saya berdoa semoga 2 jam kamu pelayanan di tempat ini mempengaruhi hidupmu yang 24 jam itu. Kalau kamu nggak bisa di luar disiplin, di sini harus disiplin. Supaya apa? Kita tunjukkan bahwa kita adalah atlet yang memang hidupnya disiplin untuk Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Dan dengar baik, karakter itu tidak dibentuk dalam momen besar. Tetapi dalam kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Itulah yang disebut dengan disiplin. Atlet selain dituntut untuk disiplin, dituntut juga untuk bertanding dengan cara yang benar. Perhatikan, 2 Timotius 2 ayat 24 dikatakan begini. Sedang seorang hamba tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Dikatakan ini ada aturannya loh. Ini kan contoh Timotius. Kamu Timotius hamba Tuhan, ada aturannya, tidak boleh bertengkar. Nah, di dalam hidup kita juga punya aturan. Di tempat kerjamu ada aturan enggak? Ada. Katanya kalau datang terlambat, kalau di tempat saya itu absen face recognition gitu ya. Jadi pakai handphone kita absen. Nanti ditangkap anunya. Muka kita ditangkap gitu lalu kemudian ada keluar locationnya. Di tempat saya begitu. Coba bayangkan seandainya jam masuk saya 6:30, tapi saya nggak lupa absen. Walaupun sebenarnya saya sudah sampai jam 7. Tapi saya nggak absen sampai 6:30. Dianggap masuk atau tidak? Dianggap nggak masuk, padahal fisiknya masuk tepat waktu. Tetapi ada
aturannya. Nah, aturan kita juga harus disiplin. Dunia kerja punya aturan, dunia pelayanan punya aturan, engkau di tempat kerja punya aturan, di kampus punya aturan, taati. Kalau dosennya bilang jam 10 masuk, 10 kurang 5 engkau sudah ada di sana. Temanmu yang lain terlambat, nggak apa-apa masuk, silahkan. Nggak peduli, kita fokus sama apa yang kita kerjakan. Yang mengerti katakan amin. Jangan karena, enaknya temanku, terlambat 15 enggak apa-apa, saya juga besok terlambat. Enggak boleh begitu. Semua ada aturannya. Ikuti aturan, disiplin dengan aturan. Ya. Hari-hari ini saya juga melihat begini. Ada orang yang bersemangat membela iman Kristen. Tapi dilakukan dengan cara kasar. Lihat apologet TikTok. Wah, dia nyerang orang lain, agama yang lain, merendahkan orang lain, kata-katanya tajam. Mungkin secara isinya benar, kontennya benar, tetapi caranya salah. Ya. Karena kenapa? Karena kebenaran yang disampaikan tanpa kasih bisa kehilangan maknanya, bikin berantem malah. Tidak membuat orang semakin damai, tidak menjadi orang semakin mengerti kekristenan. Makanya metafora ini dikasih ke Paulus, kepada Timotius, kamu juga atlet, kamu punya aturan dan kamu harus disiplin. Karena banyak orang yang ingin hidupnya dipakai, mau disucikan, dibersihkan, tapi nggak mau disiplin dalam hidupnya. Halo? Nggak mau disiplin, nggak mau ikutin aturan, nggak akan menang dalam pertandingan. Ya. Dalam dunia olahraga, seorang atlet tidak hanya bertanding saat pertandingan. Ia menjaga latihan yang keras. Ia disiplin, menjaga pola makan, tidur cukup, mengikuti aturan. Paulus memakai gambaran ini, menjelaskan kepada kita. Dengar baik, kalau engkau dipakai Tuhan, itu artinya juga miliki cara hidup seperti seorang atlet. Yang disiplin dan taat sama aturan. Yang mengerti katakan amin. Atlet bukan hanya kuat, ia harus taat aturan dan disiplin latihan. Tahu artinya apa? Kamu gak bisa hidup seenaknya. Kita gak bisa hidup seenak kita sendiri. Halo? Jangan hidup seenaknya. Apalagi kalau misalkan kita bersinggungan dengan orang lain, gak bisa. Semua ada aturannya. Yang ketiga, metafora tentang petani. Ini bicara tentang kesabaran dan ketekunan. Kita baca sama-sama 2 Timotius 2 ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Usahanya sudah pasti akan dapat. Tapi fokus sama kata kerja keras dan profesi petaninya. Karena penekanannya ada pada profesi petani dan pekerja keras. Karena petani itu punya determinasi. Tahu determinasi? Ketekunan, punya ketahanan, punya ketangguhan. Coba bayangkan kalau jadi petani ya. Ada petani yang hari ini taruh benih, besoknya langsung tumbuh. Itu namanya konyolong pohon orang. Ya, salah pohon. Enggak ada. Petani dia tanam itu benih, besoknya belum tentu tumbuh, betul atau tidak? Tapi apa yang dilakukan sama petani? Dia tetap rawat, dia tetap kasih pupuk dan dia berdoa, dia berharap ini akan hidup. Betul atau tidak? Tanahnya sama enggak? Waktu dia kasih masuk benih, dia tutup, besok tanahnya masih sama enggak? Masih, belum ada muncul. Tapi dia tetap bekerja keras, dia tetap kasih air, dia tetap kasih pupuk, dia tetap menunggu. Kenapa? Karena seorang petani percaya sama yang namanya proses. Dan proses itu butuh waktu untuk bertumbuh. Halo? Nah kita harus punya mental seperti ini. Engkau mungkin sudah punya fokus tadi, nomor 1, fokus kepada Tuhan. Engkau sudah disiplin. Tapi yang ketiga engkau harus miliki. Fokusnya sudah benar, caranya sudah benar. Yang ketiga, antara engkau melakukan kehendak Allah dan hasil, ada gapnya. Namanya waktu. Dan di dalam waktu ini engkau butuh yang namanya ketekunan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Makanya Paulus kasih metafora tentang petani. Supaya kamu tahu bahwa sesuatu yang kita lakukan sekarang belum tentu hasilnya ada besok. Halo? Butuh yang namanya waktu untuk dia bertumbuh. Metafora diberikan karena proses penyucian memang membutuhkan waktu untuk proses dan hasil yang tidak instan. Siapa yang di sini pernah lihat petani setelah dia tanam benih, terus dia duduk di situ, tumbuh kecepat. Nggak akan tumbuh, itu orang gila. Nggak ada.
Yang dia lakukan adalah bekerja keras. Dia percaya sama cuaca, dia percaya sama Tuhan. Tapi dia pupuk terus. Ya. Petani nggak bisa maksa. Ayo cepat tumbuh, nggak bisa. Tanaman berbuah cepat dia nggak bisa. Ya. Petani menabur, menyiram, menjaga tanah, menunggu. Pas dia menunggu ada musim hujan, ada musim kemarau. Ya. Atau pernah lihat ada petani sudah dia tanam benih, tiap hari dia cek itu benih, sudah tumbuh kah tidak? Nggak ada. Tetap nggak terlihat, tapi dia percaya prosesnya, dia pasti akan tumbuh. Halo? Ya, sama seperti yang dikatakan, coba perhatikan apa yang dikatakan Paulus. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Merubah karakter orang termasuk karakter kita itu butuh waktu. Yang mengerti katakan amin. Dari ayat ini kita mengerti, ternyata Timotius, merubah karakter orang itu butuh waktu. Sama waktu Tuhan mau merubah karaktermu itu juga butuh waktu. Makanya tetap disiplin, tetap tekun, tetap punya determinasi, ketangguhan apapun yang terjadi. Seperti seorang petani. Ada di sini temannya yang kepala batu? Enggak ada aja. Kalau ada lihat temannya yang kepala batu yang kalau dikasih satu kali tidak ada dengar. Dikasih 2 kali tidak ada dengar juga. 3 kali tidak ada dengar juga. 4 kali tidak ada dengar. Ada yang seperti itu temannya? Halo? Tapi Tuhan ngomong, kasih tahu terus. Karena ada waktunya dia akan bertobat. Butuh waktu untuk merubah karakter. Bukan karakter temanmu saja, karaktermu juga perlu. Termasuk saya yang berbicara di depan. Perlu waktu untuk merubah itu, nggak ada yang instan. Itu yang mau disampaikan sama Paulus kepada Timotius. Sama seperti seorang anak. Seorang anak diajari sama mamanya itu bisa 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Tapi harus terus diajari. Karena dia tahu pada saat dia tumbuh dewasa, dia akan ingat kata-kata orang tuanya. Makanya Ibrani 10 ayat 26 berkata apa? Sebab kamu memerlukan, kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang? Iya. Fokus udah. Disiplin udah. Yang terakhir, tekun. Ada jarak antara melakukan kehendak Allah, menabur benih, dan menikmati hasil. Dan jarak di sana, waktu di sana, kita harus letakkan jembatan yang namanya ketekunan. Makanya saya mau kasih tahu, ketekunan adalah jembatan antara melakukan kehendak Allah dan hasil yang kita akan dapatkan. Tahu musuh terbesar ketekunan apa? Bosan. Betul atau tidak? Apalagi genset hari-hari ini. Coba lihat caranya itu genset kalau scroll. Kayak tidak nak baca, saya bilang, kok baca gitu kan? Tidak, Ji. Kenapa? Karena suka yang instan. Karena mereka cepat bosan. Makanya kalau scroll TikTok ya begitu. Ya. Saya mau kasih tahu kuncinya. Kasih pemahaman. Bosan itu perasaan, yang setuju katakan amin. Jangan menilai proses hanya dari perasaan. Banyak orang berhenti disiplin, berhenti dibentuk. Karena dia tidak kurasa apa-apa. Tidak berubah kah kayaknya? Bukan seperti itu. Bosan itu perasaan. Padahal perasaan bukan indikator pertumbuhan. Halo? Makanya tadi saya kasih ilustrasi. Petani itu dia tidak pernah gali tanah tempat dia menabur benih. Karena dia percaya akarnya dulu tumbuh ke bawah. Baru kelihatan ke atas. Makanya jangan selalu pakai perasaan. Perasaanku. Ya. Makanya saya mau katakan gini, motivasi itu naik turun. Karena bermain di perasaan. Tapi disiplin itu lebih stabil. Apalagi kalau kamu tekun. Halo? Apalagi kalau kamu setia. Maka akan seperti petani tadi. Akan menikmati hasil. Ya, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, dengar baik. Prajurit tahu hal ini, atlet juga tahu, petani tahu hal ini, Paulus juga tahu. Makanya dikasih tahu ke Timotius. Dan saya juga kasih tahu sore hari ini kepada kita semua. Ya, banyak orang nggak mau melewati proses seperti seorang prajurit yang fokus. Banyak orang nggak mau melewati proses seperti seorang atlet yang mau disiplin dan ikuti aturan. Banyak orang yang nggak mau hidupnya tekun, taat, setia. Makanya gak pernah nikmati hasil. Gak pernah terus mau disucikan dan gak pernah mau bisa dipakai Tuhan. Kenapa? Karena gak mau ikutin proses. Ya. Halo?
Saya rindu berdoa. Sore hari ini engkau yang dengarkan firman Tuhan, ayo mulai. Kalau Tuhan kasih tahu, kalau kamu mau dipakai untuk hal-hal mulia, mulai fokusmu sama Tuhan. Mulai disiplin, mulai ikuti aturan. Tahan, ketahananmu harus muncul. Tekun dan setia yang mau katakan amin. Dengan begitu, walaupun mohon maaf, mungkin kita bukan dari keluarga yang fine-fine saja. Kita dari keluarga broken home. Kita bukan orang kaya, kita bukan orang yang berada. Tapi kalau kamu hidupmu seperti ketiga metafora ini, Tuhan pakai engkau bisa dahsyat. Dan setiap kali Tuhan pakai engkau dahsyat, terus akan ditambahkan. Karena Tuhan berkata, barang siapa setia pada perkara kecil, ia akan setia juga pada perkara besar. Ya. Kita lanjut coba. Banyak orang membaca ketiga metafora ini, lalu berpikir, oh ini berarti kita kerja keras. Nah salah. Ini bukan tentang kerja keras, ini tentang respon. Sama-sama katakan respon. Perhatikan baik-baik. Dalam 2 Timotius 2 ayat 1 dikatakan apa? Saya baca sama-sama. 3, 2, 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kekuatannya dari apa? Kasih karunia. Bagaimana? Terus disiplin, fokus. Dan yang tadi setia, determinasi tinggi itu apanya? Itu adalah respon. Makanya saya mau katakan kasih karunia adalah sumbernya. Fokus, disiplin, dan tekun adalah responnya. Fokus, disiplin, tekun. Itu jatah kita kalau kita mau dipakai sama Tuhan lebih dan lebih lagi. Halo? Ya. Sehingga disiplin, fokus membuat kita menjadi siap dipakai Tuhan untuk hal yang mulia. Ingat sekali lagi, prinsip pemakaian Tuhan tidak pernah berubah. Lukas 16 ayat 10, baca sama-sama, 3, 2, 1. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Tahu artinya ini? Saya kasih arti yang agak sedikit lain daripada yang lainnya. Sembari Tuhan percayakan kita perkara yang kecil, di saat yang sama dia sedang melatih kita untuk suatu perkara yang besar. Makanya jangan mundur dari proses Tuhan. Kalau Tuhan sedang proses kau hari-hari ini, dia tahu dia sedang siapkan sesuatu perkara besar yang ada di depanmu. Kuncinya apa tadi? Fokus, disiplin dan taat aturan, dan setia dan tekun yang mau katakan amin. Sedikit yang mau. Kurang keras. Kurang keras lagi. Amin. Kasih tepuk tangan dulu kemuliaan bagi nama Tuhan. Pemain musik panggil maju ke depan silakan. Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan. Saya mau rangkum semua apa yang kita pelajari sore hari ini dengan 5 menit. Pasti kalian bilang kenapa enggak ternyata 5 menit Pak. Saya akan rangkum ya. Paulus sebenarnya tidak sedang berbicara siapa yang paling berbakat, siapa yang paling unggul, siapa yang paling terkenal, siapa yang paling berhasil. Paulus berbicara tentang siapa orang yang paling siap dipakai Tuhan. Dan kesiapan itu dibentuk melalui fokus, melalui disiplin dan taat aturan. Dan bekerja keras, tekun dan setia. Karena makanya gini, pertanyaannya bukan lagi apa Tuhan akan pakai saya. Karena saya jelas jawabannya, Tuhan akan pakai kamu. Tuhan bisa pakai siapa saja yang di ruangan ini. Tetapi pertanyaan yang lebih dalam adalah apakah hidupmu siap untuk dipercaya oleh Tuhan? Apa maksudnya? Apakah kita fokus seperti prajurit? Apakah kita punya disiplin seperti atlet? Apakah kita setia seperti petani? Sebab kalau kita setia, kita melakukan terus menjaga hidup seperti itu, maka kita sedang menjadi bejana yang dipersiapkan untuk hal-hal yang mulia. Yang mau katakan amin. Ingat sekali lagi, Tuhan tidak mencari orang yang paling hebat. Tuhan cari orang yang hatinya bersedia dibentuk, dibersihkan, dipakai oleh Dia. Tuhan tidak cari perabot yang paling hebat, tetapi perabot yang bersih dan siap dipakai. Mari tutup Alkitab kita bangkit berdiri. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bercanda untuk hormat-Mu. Katakan cemerlang bagai emas murni.
Sama-sama katakan, Tuhan, serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Tuliskan hingga tulus selalu, Katakan, agar aku menyenangkan. agar aku menyenangkan. Sama-sama katakan, Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatiku, hanya itu kerinduanku. sore hari ini kita sama Tuhan. Tujuan kita satu, menyenangkan hati Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini katakan, jadi jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. katakan, Tuhan, kuserahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Tuluskan hingga tulus selalu, Agar aku agar aku menyenangkan. ambil angkat kedua tangan, katakan, Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. katakan, menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkan hatiku, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Amin. Menyenangkanmu, senangkan hatiku, hanya itu kerinduanku. Sore hari ini, engkau yang mau dibentuk sama Tuhan, ambil langkah untuk masuk di dalam proses-proses pembentukan Tuhan. Bilang, Tuhan, aku mau. Kalau memang Tuhan hari-hari ini panggil engkau untuk melayani, panggil engkau untuk terjun dalam pelayanan, jangan keraskan hatimu. Karena itulah tempat, memang bukan tempat yang sempurna, tetapi itu tempat yang ideal untuk engkau bertumbuh, untuk engkau disucikan dan dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi. Mungkin itu hanya 2 jam kamu pelayanan 1 minggu. Tapi percayalah, dari yang kecil itu Tuhan bisa rubah hidupmu yang di tempat lain. Saya rindu di tempat ini, kita semua mau belajar. Mau betul-betul mengizinkan Tuhan proses hidup kita. Dan betul-betul kita juga mau untuk Tuhan membentuk hati kita. Karena ingat tujuan kita tadi seperti seorang prajurit yang fokusnya hanya supaya dia berkenan kepada komandannya. Saya rindu kita semua di tempat ini berkenan kepada Tuhan. Saya rindu kita semua di tempat ini fokusnya sama Tuhan, menyenangkan Tuhan. Harus menjadi kerinduan terdalam kita. Yang setuju katakan amin. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan, menyenangkanmu. Biar jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini. Amin. Hanya katakan menyenangkan. Senangkan hatimu, hanya
jemaat Tuhan saja yang akan pujian ini. Kata lagi senangkan, menyenangkanmu. Yes. Amin. Amin. Kerinduanku menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari kau kita membuka hati kita lebih lagi, sama-sama katakan menyenangkanmu. Oh, menyenangkanmu, senangkan. Amin. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu Tuhan. Hanya itu kerinduanku, Hanya itu kerinduan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Amin, amin, amin. Bapa, lagu yang kami nyanyikan bukan hanya sekedar lagu, tapi itulah betul-betul kerinduan kami sore hari ini. Kami ingin hidup kami betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya saat di gereja, tetapi saat kami di kampus, saat kami di dunia kerja, saat kami di keluarga. Hidup kami memfokus kepada Tuhan. Kami mau melakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena disitulah kami mendapatkan kepenuhan jiwa kami. Kami mendapatkan kesenangan Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan sore hari ini. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi hamba-Mu yakin dan percaya Roh Kudus terus berbicara kuat dalam hati setiap anak-anak-Mu yang hadir sore hari ini. Kami tahu Tuhan, kami manusia yang terbatas, tapi Engkau sudah menaruh Roh-Mu yang tidak terbatas dalam hati kami, yang terus menunjukkan kebenaran, supaya kami bisa mengerti dan memahami kebenaran secara utuh. Terima kasih Tuhan Yesus, buat Roh Kudus, buat firman Tuhan yang kami terima sore hari ini. Dan kami yakin dan percaya hidup kami terus disucikan, dibersihkan, sehingga kami menjadi perabot yang layak untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang mulia. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau melihat dan Engkau melihat kesungguhan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati firman Tuhan, boleh sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan lagi buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Saya percaya kita diberkati dengan firman Tuhan pada malam hari ini, amin. Dan saya juga percaya kita mau dibentuk lebih lagi untuk digunakan oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Di depan Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian terdapat 2 amplop. Amplop yang pertama akan digunakan untuk operasional pastori, dan amplop yang kedua akan digunakan untuk kas gereja. Dan ketika kita memberikan persembahan, kita akan diarahkan oleh para usher yang akan dimulai dari sebelah kiri saya, tengah, lalu sebelah kanan saya. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan kami bisa menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami Tuhan untuk menjadi pelebaran firman-Mu di tempat ini Tuhan. Dan kami akan memberi korban syukur kami Tuhan dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. semua
Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu tak meninggikanmu, kesetiaanku besar di dalammu. Untuk jemaat yang sudah memberikan persembahan, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Tak perlu besar, cukup sebut itu dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus, Tuhan, Engkau selalu bekerja di dalam hidupku dan menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalammu. Di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus, Tuhan, Kau selalu bekerja dalam hidupku dan menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanku besar di dalammu. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman minggu sepekan. Kepada tim multimedia, saya persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Kami mengajak teman-teman semua yang rindu bersekutu dan bertumbuh bersama dalam Tuhan untuk hadir di ibadah ground Grow Up in God. Bagi teman-teman yang belum bergabung di salah satu ground, silakan mengakses barcode informasi yang telah disediakan. Bagi teman-teman yang belum bergabung di salah satu ground, silakan mengakses barcode informasi yang telah disediakan. Ibadah khusus kaum wanita atau Putri Sion akan diadakan minggu ini. Bagi para wanita terkasih Tuhan, jangan lupa hadir untuk beribadah bersama sesuai dengan informasi yang tertera. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore,
dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Mewakili Ibu Gembala serta Wakil Gembala di tempat ini, saya mengucapkan selamat datang bagi seluruh jemaat sekalian yang baru pertama kali datang di GBI Oikumene untuk beribadah. Dengan senang hati kami menyambut jemaat sekalian untuk bertumbuh bersama di tempat ini. Di samping kanan kiri Bapak Ibu jemaat sekalian sudah ada teman-teman Asar yang membawa 2 form. Form yang pertama itu adalah form selamat datang. Jadi yang baru pertama kali hadir boleh diambil formnya dan diisi data dirinya. Setelah ibadah ini boleh kembali diserahkan kepada teman-teman Asar yang bertugas dan akan ditukarkan dengan souvenir yang cantik yang sudah disediakan oleh gereja. Di tangan teman-teman Asar juga ada form pokok doa. Jadi setiap hari Selasa dan Jumat di tempat ini kita akan mengadakan Pondok Daud dan akan mendoakan seluruh pokok doa yang dituliskan oleh jemaat sekalian. Jadi apabila jemaat sekalian punya kerinduan ataupun pergumulan yang ingin ditopang di dalam doa, silakan diambil formnya dan dituliskan pokok-pokok doanya. Dan juga izin untuk memberikan tambahan pengumuman seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pada hari Selasa kita akan kembali mengadakan ground di masing-masing komsel dan pada hari Rabu kita akan mengadakan Putri Sion di gereja ini. Pengumuman tambahan berikutnya, saya juga ingin mengajak jemaat sekalian untuk kembali memberikan hidupnya, talentanya yang sudah diberikan oleh Tuhan. Di depan jemaat sekalian itu ada kotak kecil, barcode yang berisikan link pendaftaran untuk pelayanan. Apapun bentuk pelayanan yang teman-teman inginkan jemaat sekalian bisa lakukan, kami dengan terbuka menyambut jemaat sekalian. Ada Aser, ada Singers, ada teman-teman dari multimedia dan berbagai pos-pos pelayanan lainnya juga. Dan sebentar sebelum kita pulang, jangan langsung pulang begitu saja. Mari kita melipir dulu ke pastori. Teman-teman cooking sudah menyediakan makanan yang enak untuk kita semua. Kita akan berfellowship bersama, kita akan mengenal lebih lagi satu sama lain supaya kita saling akrab lagi. Demikian pengumuman kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Lepaskan
kasih Tuhan, Engkaulah Allah kami, Engkaulah Raja kami, Engkaulah yang menguasai dan menuntun kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur sore hari ini, kami boleh masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan, jamahan Tuhan, sehingga kami pulang sebentar dengan membawa berkas-berkas daripada Tuhan. Berkas sukacita, damai sejahtera, bahkan Tuhan kekuatan hati kami. Hati kami boleh menjadi damai Tuhan. Sukacita-Mu menjadi bagian kami saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur. Kami bersyukur Roh Tuhan menghampiri kami. Jadikan kami orang-orang yang taat dan setia kepadamu. Biarlah hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan masih memberikan kesempatan kami untuk kami boleh memuji dan besarkan nama-Mu. Kami tahu Engkau bertata di atas setiap pujian kami. Terima kasih Bapa, betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Khususnya sore hari ini, kami adalah orang-orang yang berbahagia. Kami boleh mempersembahkan pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah ungkapan syukur kami kepadamu. Ampunkan kami tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tetapi kami yakin dan percaya, jikalau kami berkehendak, kami mau Tuhan menyucikan kehidupan kami, tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sudah mengambil pelayanan pada sore hari ini. Baik penerima tamu, pemusik, WL Singers, bahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah boleh menjadi berkat bagi kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau tilik setiap mereka yang bekerja dalam pekerjaan Tuhan dengan hati yang tulus. Karena kami tahu Tuhan, kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau memberkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau lebih dan lebih lagi mengurapi dengan akal hikmat yang daripada Allah. Sehingga Tuhan memberkati setiap pelayanan yang disampaikan, bahkan di tempat ini, di tempat lain. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah melawati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah penyucian dan pemakaian Tuhan dalam hidup kami boleh terjadi. Kami serahkan hidup kami saat ini Tuhan. Engkau sucikan, Engkau kuduskan, Engkau bersihkan setiap tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, agar kami boleh layak untuk melayani Tuhan. Berikan kami keberanian Tuhan untuk boleh terjun di dalam setiap pekerjaan Tuhan. Biarlah waktu ini yang terbaik untuk Tuhan. Kami tidak akan membuang waktu yang sia-sia ini Tuhan. Kami serahkan juga anak-anak kami yang hadir saat ini Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka boleh belajar untuk mempersembahkan waktu buat Tuhan, pekerjaan Tuhan. Biarlah dia boleh membuang waktu yang sia-sia Tuhan, yang akan merusak kehidupan pribadinya. Kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka boleh mengutamakan waktunya, mengelola waktu yang terbaik buat Tuhan, bahkan buat kehidupan pribadi masing-masing. Kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan yang menyaksikan secara online. Biarlah mereka boleh mengelola waktunya yang terbaik bagi kehidupannya, terlebih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya, jadikan kami perabot-perabot yang berharga, perabot yang cantik berkilau. Kami yakin dan percaya kami boleh menyenangkan hati Tuhan.
Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jadikan orang-orang kami orang-orang yang mau diproses, yang mau terjun di dalam pekerjaan Tuhan, sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, dalam rumah kami, dalam sekeliling kami, di tempat pekerjaan kami, bahkan di kampus kami. Terima kasih Tuhan, inilah kerinduan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau memberkati juga hamba-Mu dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan, bahkan dalam usahanya. Kami serahkan Pastor Pister juga ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati dalam pelayanan, pekerjaan, bahkan dalam rumah tangganya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Khusus kami berdoa buat Ibu Gembala di tempat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan anugerahkan kekuatan, kesehatan yang ekstra. Kami serahkan Ibu Gembala beserta anak cucu ke dalam tangan Tuhan, keluarganya dimanapun berada. Terpujilah namamu Tuhan, bahkan kami yang hadir, kami sebentar akan membawa berkas-berkas Tuhan, berkas kedamaian, sukacita. Bahkan roh kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan saudara-saudara kami yang tidak hadir saat ini, bahkan anak-anak kami yang tidak sempat hadir. Kami yakin dan percaya Tuhan akan melawati setiap mereka Tuhan. Kami serahkan hidup kami ini ke dalam tangan Tuhan. Bahkan seluruh kegiatan kami Tuhan menyertai lewat sekolah anak minggu, pemuda, remaja. Bahkan Tuhan, kaum wanita Putri Sion kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan Tuhan, ibadah anak muda di hari Selasa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pondok Daud, bahkan Tuhan, doa puasa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Serta latihan Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan roh dan semangat bagi Tuhan anak-anak-Mu untuk boleh bekerja di dalam Tuhan, untuk menjadi berkat Tuhan dalam seluruh jemaat ini, bahkan dimanapun mereka berada. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ibadah raya 1, 2, 3, kami yakin dan percaya, kami merindukan roh-roh Tuhan yang rindu untuk bersatu dengan Tuhan. Bahkan kursi-kursi yang masih kosong kami yakin dan percaya Tuhan akan mengirimkan jiwa-jiwa yang haus daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami berdoa buat Tuhan bangsa dan negara ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya roh sukacita, damai sejahtera, kemakmuran ada dalam bangsa dan negara ini. Adakan hujan pertobatan Tuhan sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kota Makassar ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, roh apapun yang ingin mengganggu anak-anak kami yakin dan percaya kami bersatu hati. Kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kota kami ini adalah kota aman, kota yang bermakmur. Tuhan, kota yang takut akan Tuhan. Bahkan Tuhan memberkati Tuhan seluruh pemimpin-pemimpin kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan Kau anugerahkan Tuhan hati yang bijaksana, hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah hidup kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Betapa baiknya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami merasakan Tuhan ada sukacita yang luar biasa Bapa. Berikan kami semangat untuk kami boleh menghidupi setiap firman Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami akan mengakhiri doa Bapa kami yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Penyertaannya akan selalu sempurna dalam sekolahmu, kuliahmu, pekerjaanmu, dan dalam rumah tanggamu. Oleh karena itu pulanglah, jadilah garam dan terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Karena bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan mengambil satu duduk sejenak.